bagaimana tarbiyah atau pendidikan tuh harus direkonstruksi secara Islami. Ini yang menarik sekali dari buku yang pendek ini. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah marhalat at-taqwim, kata beliau. Harus dimulai dengan evaluasi. Terutama adalah mengevaluasi pemikiran pendidikan modern atau tentu saja dari barat yang berkembang hari ini dan menghegemoni. Jadi harus ada upaya yang serius untuk mengoreksi, mengevaluasi. Karena ada permasalahan yang sangat serius dalam pemikiran barat, terutama dalam hal ini, di mana intinya manusia dalam definisi barat itu sudah berkembang dalam arti menyimpang teramat sangat jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah ma'bad. Para pemirsa Sirah TV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada sebuah buku yang baru sampai di perpustakaan Sirah Community Indonesia. Bukunya tidak betul-betul baru, terbitan tahun 2016, tetapi baru nyampe lah dan baru baca-baca. Buku ini judulnya menarik dari awal, yaitu Minal Insanil Abtar Ilal Insan Al-Kautsar. Kalau diterjemahkan secara harfiah, perjalanan atau perubahan dari manusia Al-Abtar kepada manusia Al-Kautsar. Judulnya agak tidak umum ya, dan memang kalau kita tahu penulisnya mungkin itu suatu hal yang biasa. Penulisnya adalah Dr. Thoha Abdurrahman, seorang filosof kelahiran Maroko dan sampai sekarang juga masih aktif di Maroko dan di dunia Islam secara umum. Beliau adalah seorang filosof masa kini yang sangat terkenal di dunia intelektual, baik di Arab ataupun di dunia secara umum. Tentang Dr. Thoha Abdurrahman mungkin bisa di googling ya untuk lebih lanjutnya. Yang jelas beliau saat ini di usia kurang lebih 80-an atau 80-an lebih, usia yang cukup panjang. Semoga Allah memberikan keberkahan pada usia beliau dan beliau masih aktif sampai hari ini menulis, menyampaikan seminar, dan tentu saja mengembangkan gagasan-gagasannya atau pemikiran-pemikirannya yang sangat mencerahkan dunia Islam pada umumnya. Mata'allahu bi'umri dan atau nafa'anallah bi'ilmih. Mudah-mudahan itu yang bisa terrealisasi sehingga ilmu-ilmu beliau terus bisa kita rasakan manfaatnya itu. Nah, apa yang menarik di buku ini? Sebenarnya buku ini bukan tulisan langsung Dr. Thoha Abdurrahman, melainkan ini adalah kumpulan dari makalah-makalah beliau yang disusun oleh salah satu muridnya, itu Dr. Ridwan Marhum, gitu. Dan kemudian diterbitkan. Namun secara utuh memang ini murni tulisan Dr. Thoha Abdurrahman gitu, dari makalah-makalah yang dikumpulkan tadi. Yang jelas isinya ini terdiri dari 3 pokok permasalahan gitu ya. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang filsafat gitu, yang tentu saja terkait erat dengan persoalan pendidikan yang beliau ingin bangun. Ya. Jadi ada 2 masalah besar. Masalah yang ketiga adalah tambahan-tambahan yang disertakan oleh penyusun gitu ya. Untuk katakanlah memberikan bukan sekedar bumbu sih gitu ya, tapi insight-insight gitu ya, yang terkait dengan 2 pembahasan utama. Jadi ada 2 pasal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang fiqh at-tarbiyah, ya, taksis falsafi gitu ya, lit-tarbiyah al-islamiyah gitu. Jadi ini fikih tarbiyah, fikih pendidikan, dan bagaimana menempatkan filsafat gitu ya, sebagai landasan untuk memahami
pendidikan Islam atau pemikiran pendidikan Islam. Nah, yang keduanya itu tentang fikih falsafah gitu, bagaimana memahami filsafat agar kemudian bisa menjadi landasan dari pemikiran pendidikan Islam yang beliau maksud. Nah, yang saya katakan bahwa buku ini meskipun tipis gitu ya, itu menarik karena memang membahas masalah yang tidak sederhana sebenarnya, masalah besar yang kita hadapi hari ini gitu ya. Dan tentu saja Dr. Tha Abdul Rahman memiliki concern yang sangat luar biasa terkait dengan isu-isu ini. Ya, beliau juga sebagai selain filosof, beliau adalah seorang sufi ya. Ya, ala kulli hal beliau punya kelengkapan yang luar biasa gitu, sehingga perhatian terhadap nafs, terhadap qalb gitu, terhadap jiwa, terhadap hati gitu ya, terutama terhadap yang beliau disebut dengan at-tashkil al-kulli lil insan gitu, pembentukan manusia yang utuh, yang komprehensif gitu. Itu menjadi concern beliau, dan tentu saja beliau harus berhadapan-hadapan dengan persoalan-persoalan filsafat terutama yang dikembangkan oleh selain kaum muslimin atau bahkan yang kemudian masuk ke dalam dunia Islam gitu. Ketika beliau nilai tidak memiliki kekuatan atau dalam arti tidak memiliki keotentikan gitu ya. Bahkan dalam arti berbenturan dengan keotentikan pemikiran Islam ya, atau cara Islam dalam memandang segala sesuatu yang terkait dengan alam semesta di mana kita semua berada. Nah, jadi dari situlah concern Dr. Tha Abdul Rahman begitu luar biasa kuat dan terdapat dalam banyak buku beliau yang lebih tebal-tebal gitu ya. Buku-bukunya juga alhamdulillah belum lama sampai di perpustakaan SCI gitu ya. Dan bisa dikatakan buku kecil ini sedikit banyaklah meringkas atau merangkum pokok-pokok pemikiran beliau terutama dalam isu tarbiyah atau pendidikan. Nah, berbicara tentang taksis al-falsafi li tarbiyah al-islamiyah gitu, atau bagaimana menempatkan filsafat sebagai dasar dari pemikiran pendidikan Islam, beliau tentu akan masuk ke pembicaraan tentang hubungan di antara yang menarik di sini yang bisa kita kutip ya, hubungan antara syariat dan akal gitu, atau syara' wal akal gitu. Nah, ajaran Islam, syara' dan akal manusia. Beliau mengatakan bahwa sebagaimana umumnya pemikiran pendidikan gitu ya, pemikiran pendidikan Islam yang disebut dengan an-nadhariyat at-tarbawiyah al-islamiyah, itu juga tentu saja membutuhkan falsafah sebagai landasannya gitu. Nah, dan dalam hal ini tentu hubungan syara' atau syariat dengan akal menjadi sangat penting. Nah, bagi Dr. Tha Abdul Rahman, hubungan syariat dengan akal itu ibarat hubungan al-asl binisbati lil fara' gitu. Dasar dengan cabang atau pokok dengan cabang, batang dengan dahan gitu. Jadi syariat itu harus menjadi dasar gitu. Sementara akal itu menjadi cabang. Dalam arti begini, bahwa syariat itulah yang yu'assis al-aql gitu. Jadi bukan al-aql alladhi yu'assis syara' gitu. Syariat itulah yang mendasari akal gitu. Mendasari nalar, mendasari pemikiran. Bukan akal yang kemudian atau nalar yang mendasari, yang membangun syara' gitu ya. Nah, beliau mengutip Raghib al-Asfahani dan perlu saya bacakan ya karena menarik sekali kutipan itu untuk memperkuat atau menjadi bagian dari rujukan Dr. Tha Abdul Rahman. Yaqul Raghib al-Asfahani, "I'lam anna al-aqla la yahtadi illa bi syara' wa syar'u la yatabayyanu illa bil aql." Tahuilah bahwa akal itu tidak akan mendapatkan pedoman petunjuk kecuali dengan syara'. Artinya akal tidak akan berfungsi kecuali dengan syara', berfungsi dengan benar maksudnya. Nah, sementara syara'
syariat tidak akan menjadi jelas kecuali melalui akal. Gitu. Jadi hubungannya sebenarnya adalah hubungan yang tidak independen. Gitu. Artinya satu sama lain punya keterkaitan yang sangat kuat. Cuman posisinya di mana? Gitu. Jelas Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa akal itulah yang harus memberi petunjuk, syara itulah yang harus memberi petunjuk pada akal. Gitu. Jadi akal akan berfungsi dengan benar dan baik kalau dia berdasarkan atau berpedoman kepada syara. Gitu. Dan syara itu membutuhkan akal dalam arti syara itu membutuhkan kejelasan, keterangan, gitu, penjelasan yang lebih jauh. Gitu. Maka itu dibutuhkan akal untuk bisa menjelaskan syara itu. Nah, maka kemudian di sini analoginya fal aqlu kal us wa syara kal bina. Kata Al-Asfahani, syariat itu seperti fondasi, sementara akal itu seperti bangunannya. Gitu. Nah, la yuniya usun malam yakun bina. Sekalipun fondasinya ada dan kuat, itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada bangunan yang dibangun di atasnya. Begitu juga wala yathbuta bina, dan bangunan, konstruksi semegah apapun dan seperti apapun gitu, itu tidak akan pernah kokoh, tidak akan kokoh kalau tidak punya fondasi. Apalagi sama sekali tidak punya fondasi, itu tidak berbasis fondasi, pasti hancur gitu ya. Nah, atau dianalogikannya lagi, ini fal aql kal basar wa syara ka syu'a gitu. Syara itu seperti al aql kal basar, akal itu seperti penglihatan gitu, dalam arti mata gitu yang melihat fungsinya, sementara syara itu seperti nur, cahaya gitu, syu'a gitu. Syara itu kan memang dari luar manusia, akal ada dalam diri manusia. Sebagaimana mata yang fungsinya melihat, artinya kalaupun manusia itu melihat, gitu, dalam arti melotot, gitu, ya percuma kalau tidak ada cahaya dari luar, gitu. Hanya akal akan berfungsi kalau ada syarat yang datang dari luar gitu. Nah, itu analogi-analogi yang diberikan oleh Al-Asfahani yang ini dikutip oleh Thaha Abdul Rahman gitu. Jadi dari sini maka falsafah atau filsafat yang dimaksud oleh Thaha Abdul Rahman yang harus menjadi landasan dari pemikiran pendidikan Islam atau teori pendidikan Islam, an-nadhariyah tarbawiyah Islamiyah, itu bukan falsafah atau filsafat yang begitu saja diadopsi dari luar Islam, tapi falsafah yang harus berlandaskan pada konsep-konsep Islam, nilai-nilai Islam gitu. Jadi beliau mengatakan yang harus berasal dari dakhil ad-din, bukan dari kharij ad-din, itu harus berasal dari dalam din itu sendiri, bukan dari luar ad-din. Tentu saja Thaha Abdul Rahman dikenal dengan upaya untuk mendekonstruksi filsafat Barat secara umum gitu kan, dan membangun filsafat Islam yang betul-betul mustaqil. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak akrab dengan wacana pemikiran Thaha Abdul Rahman menganggap itu suatu yang terlalu besar, tapi kalau sudah biasa membaca wacana pemikiran beliau, saya rasa itu akan akrab sekali dalam tulisan-tulisan beliau yang lainnya tentu saja. Nah, terkait dengan masalah fikih tarbiyah, bagaimana tarbiyah atau pendidikan itu harus direkonstruksi secara Islami. Ini yang menarik sekali dari buku yang pendek ini. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah marhalat at-taqwim, kata beliau. Harus dimulai dengan evaluasi. Terutama adalah mengevaluasi pemikiran pendidikan modern atau tentu saja dari Barat yang berkembang hari ini dan menghegemoni, gitu ya. Jadi harus ada upaya yang serius untuk mengoreksi, mengevaluasi, gitu ya. Karena ada permasalahan yang sangat serius dalam pemikiran Barat, terutama dalam hal ini, gitu ya. Di mana intinya manusia dalam definisi Barat, gitu ya,
itu sudah berkembang dalam arti menyimpang teramat sangat jauh. Beliau menyebutkan di salah satu artikelnya di bagian ketiga itu, bagi Barat manusia itu sudah berkembang dalam arti menyimpang dari tadinya alat, gitu ya, Allah sebagai alat gitu ya, kemudian menjadi silah, menjadi barang, komoditas gitu, dan kemudian bahkan lebih lanjut lagi manusia itu dipandang sebagai ma'lumah, sebagai data gitu loh. Artinya kalau Allah manusia sebagai alat gitu. Dalam pandangan Barat ya, manusia itu intinya tidak memiliki keutuhan sebagai manusia. Nilainya itu nilai alat lah. Alat itu identik dengan pembagian-pembagian yang sifatnya partikular gitu ya. Artinya manusia bukan satu keutuhan gitu. Terus kemudian berkembang lebih jauh lagi dalam arti menyimpang lebih jauh lagi menjadi manusia menjadi sila, menjadi barang yang intinya manusia itu dipandang dalam hubungan antara ini masalah harga dengan keuntungan lah, barang transaksi gitu ya. Dan kemudian bahkan manusia itu dipandang sebagai maklumah, sebagai bagian dari data ataupun informasi. Intinya di situ adalah manusia itu adalah angka gitu ya. Jadi kalau kita bicara angka itu ya sebagaimana angka gitu. Manusia tidak mempunyai nilai lebih dari sekedar angka gitu. Nah kan kalau istilahnya ya nggak apa-apa istilahnya mati sekian gitu. Toh yang masih hidup lebih banyak contohnya. Nah kan ini masalahnya bukan masalah berapa jumlah yang mati dibanding dengan jumlah yang hidup kan. Tetapi ini masalah manusia gitu. Jadi manusia jadi katakanlah percobaan vaksin gitu. Kalau gagal kan berapa sih tingkat kegagalannya? Kan tingkat kegagalannya paling 1%. Ya paling 1% kan dari 1000 kan cuman 10 orang gitu kan. Nah ini kan memandang manusia sebagai angka gitu loh. Dan ini musibah gitu loh. Nah Barat tuh sampai sejauh itu. Makanya kemudian harus ada koreksi yang sangat luar biasa, tajam sekali terhadap pemikiran Barat dalam pendidikan, terutama dalam memandang manusia. Nah dari takwim, dari kritik ya, terhadap pemikiran pendidikan yang ada, kemudian tentu saja harus masuk ke nilai, artinya memberikan nilai yang utuh terhadap manusia. Dan ini yang diberikan atau yang dimiliki oleh Islam, yaitu tazkiyah. Tazkiyah itu intinya adalah bahwa dalam Islam manusia itu dibangun berdasarkan nilai-nilai yang menghubungkan manusia dengan penciptanya, Khaliknya. Nah, tentu saja ini tidak dimiliki oleh Barat atau sekuler gitu ya. Nah, kehilangan nilai atau katakanlah tazkiyah dalam pendidikan ini yang membuat pendidikan kita hari ini menjadi kacau gitu loh. Di mana manusia itu bukan lagi manusia sebagaimana yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Tapi manusia yang sudah memisahkan diri atau melupakan hubungannya dengan Allah. Nasullah fa ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Sehingga bahkan hari ini contohnya bagaimana manusia memutuskan dirinya dengan hakikat, ya, dengan kebenaran, dengan yang dibawa oleh din gitu ya. Dalam istilah-istilah modern yang berkembang, dan kemudian Dr. Toha Abdul Rahman sebagaimana kebiasaannya memberikan istilah-istilah baru yang beliau bangun gitu ya. Dan beliau adalah seorang doktor dalam filsafat bahasa ya. Contohnya kita seakan-akan sekarang sudah menerima secara aksiomatik, seakan-akan menerima gitu bahwa ada pemisahan ekstrim antara politik dengan agama yang disebut dengan almaniyah. Kemudian pemisahan antara ilmu atau sains dengan agama atau ilmaniyah gitu. Kemudian pemisahan akal dari agama yang disebut dengan aqlaniyah mujarradah. Kalau kata atau dalam istilah Toha Abdul Rahman, aqlaniyah mujarradah itu artinya rasionalitas yang sepenuhnya atau rasionalitas murni lah gitu. Kan beliau membangun istilah al-aql al-musaddad gitu. Al-aql musaddad itu menerima rasionalitas, tapi
rasionalitas atau akal yang terarah gitu ya, berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan misak dalam istilah beliau. Nah, kemudian pemisahan, kita seakan-akan sekarang menerima pemisahan, atau manusia maksudnya menerima pemisahan manusia, atau manusia keluar dari agama, meninggalkan agama dengan dalih mengikuti atau untuk atau demi kemajuan gitu ya, demi kemajuan, mengikuti modernitas, menjadi modern, menjadi maju gitu, yang boleh sebut dengan dahraniyah itu. Kemudian meninggalkan akhlak moral gitu, dengan dalih untuk menjunjung kebebasan manusia yang disebut dengan maba ada dahraniyah, itu dalam istilah Thaha Abdul Rahman. Nah, hal-hal seperti ini itu seakan-akan diterima oleh manusia hari ini dengan begitu saja, seakan-akan itu adalah kebenaran yang mutlak gitu. Padahal itu masalah besar, dan inti masalahnya adalah di situ kehilangan unsur tazkiyah gitu dalam pendidikan. Nah, setelah itu tentu saja apa yang terakhir yang harus menjadi tahapan-tahapan dalam upaya membangun gitu, kembali merekonstruksi pemikiran pendidikan Islam yang utuh, yaitu adalah yang beliau sebut dengan dhabtul maqsad gitu, wa tahdid al-wijhah. Jadi menentukan tujuan besar, tujuan akhir gitu ya, dan arah pendidikan. Nah, yang intinya harus berupaya untuk membangun manusia seutuhnya gitu. I'adat tashkil al-kulli lil insan gitu ya. Yaitu melahirkan kembali manusia gitu ya. Dalam arti kelahiran yang beliau sebut dengan kelahiran unsur hatinya gitu ya. Sebagaimana manusia sudah terlahir berdasarkan secara biologi gitu ya. Secara biologis sudah terlahir, tetapi secara hati, nah ini harus ada kelahiran baru gitu, dari manusia baru. Dan beliau memberikan contoh di sini yang sangat clear bahwa itulah yang dilakukan Rasulullah SAW dan dihasilkan oleh beliau ketika melahirkan generasi baru sahabat beliau dari tengah masyarakat jahiliyah. Mereka dilahirkan kembali wiladah qalbiyah gitu ya, kelahiran hati gitu ya, sebagaimana mereka sebelumnya secara biologis telah lahir dan menjadi manusia. Ini yang harus diupayakan oleh umat Islam hari ini agar kemudian memiliki konstruk pendidikan yang komprehensif dan benar-benar otentik secara Islami dari buku ini. Sehingga itulah yang beliau maksud dengan al-insan al-kautsar, manusia kautsar. Al-kautsar artinya adalah manusia yang ghazir al-khair wa minrar al-ata, manusia yang tidak terputus gitu ya, terus memberikan kontribusi kebaikan sepanjang masa dan seluas mungkin. Dan tentu ini adalah lawan dari al-insan al-abtar, inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar adalah manusia yang terputus gitu ya, sebagaimana manusia barat atau yang terpengaruh dengan barat terputus dari akar originalitasnya atau keotentikan fitrahnya, dan kemudian tidak memberikan kontribusi yang baik dalam arti yang sesungguhnya untuk umat manusia. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan sekelumit tentang buku Minal Insanil Abtar Il Insanil Kautsar karya Dr. Thaha Abdul Rahman. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat sebagai bagian dari ta'rif atau pengenalan terhadap sosok dan karya Profesor Thaha Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.